Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Malam ini adalah malam yang spesial. Bagaimana nggak spesial, karena saya menjumpai esai yang luar biasa ditulis oleh Sarah, seorang doktor di bidang sastra Indonesia. Dia kelahiran Jerman tetapi sangat mencintai Indonesia. Bahkan bahasa Jawanya juga keren karena tinggal di Jogja. Dan dia orangnya sangat mudah bergaul. Asik pokoknya. Beberapa kali kesempatan ketemu di Semarang, di Jogja, di Jakarta, pernah di Pekalongan juga pernah hadir di sini. Dia orangnya nggak nganai-nganai dan memang sukanya begitu. Tapi saya akan coba ulas atau bacakan atau kita simak bersama satu esai dia yang judulnya Dukun dan Dokter dalam Sastra Indonesia. Baik, kita langsung aja ya. Dukun dan Dokter dalam Sastra Indonesia, Literature and Medicine, sebuah studi. Sekilas pandang, sastra tampaknya tidak ada hubungannya dengan pengobatan atau dengan penyakit. Dan bidang kedokteran, medicine, dan sastra, literature, jarang dihubungkan satu sama lain. Tetapi, paling tidak dalam tradisi barat, hubungan antara kedua bidang itu sebetulnya cukup erat. Bermacam-macam ide dan spekulasi seputar hubungan seni dengan penyakit dan pengobatan dapat kita temukan dalam pemikiran barat sudah sejak zaman Aristoteles. Misalnya, ide bahwa jenius atau bakat seni yang luar biasa merupakan sejenis kelainan jiwa, dalam tanda kutip penyakit. Bahwa pengalaman sakit dan penderitaan berguna atau perlu bagi seorang sastrawan, misalnya dalam pemikiran Goethe, juga Nietzsche, atau bahwa seni mempunyai potensi untuk menyembuhkan orang yang sakit. Pengobatan sendiri dipahami sebagai sebuah seni, the art of healing. Dan sejak semakin majunya kedokteran biomedis barat sebagai sebuah ilmu, maka mulai dibedakan antara ilmu pengobatan, the science of healing, dan seni pengobatan. Nah, di samping itu, keadaan sakit sebagai salah satu pengalaman manusia yang paling hakiki, sudah dari dulu merupakan motif yang banyak ditemukan dalam karya sastra. Dan karena itu juga sangat layak dan perlu diteliti dalam kritik sastra. Di Indonesia pun hubungan antara sastra dan pengobatan sebetulnya cukup erat. Walaupun tentu saja bentuk hubungan itu tidak sama dengan yang terdapat dalam tradisi barat. Sayang sekali, belum ada studi tentang sejarah hubungan antara seni dan pengobatan di Indonesia, sehingga ide-ide yang ada atau pernah ada tentang hubungan itu sulit kita nilai secara menyeluruh. Nah, di sini saya hanya ingin menyebut salah satu contoh yang bagi saya tampak cukup menonjol, yaitu mantra. Nah, bukankah mantra sekaligus merupakan sebuah karya sastra tradisional dan sebuah sarana pengobatan? Kalau dalam dunia kedokteran barat, zaman sekarang, kedekatan dunia sastra dengan dunia kedokteran yang paling menonjol adalah di bidang psikologi atau psikoterapi. Nah, di Indonesia, bukan orang yang punya gangguan jiwa saja yang diobati dengan kata-kata. Kepercayaan pada mantra adalah kepercayaan pada kekuatan kata. Kata dapat membentuk realitas
antara lain dapat menyembuhkan orang, tapi juga menyakiti orang. Studi Literature and Medicine merupakan sebuah bidang penelitian interdisipliner yang cukup banyak diminati, dan bahkan sejak tahun 1982 ada sebuah majalah khusus bernama Literature and Medicine diterbitkan oleh Universitas Johns Hopkins, Baltimore, Amerika Serikat. Nah, studi dalam bidang ini mulai dilakukan dengan serius pada akhir tahun 70-an dengan studi awal yang penting antara lain isi panjang Susan Sontag, Illness as Metaphor, yang terbit pada tahun 1978. Dan kumpulan artikel Medicine and Literature yang dieditori oleh Enid Rhodes Pessl, terbit pada tahun 1980. Studi semacam itu dilakukan bukan hanya oleh kritikus sastra, tapi juga oleh ahli di bidang kedokteran atau di bidang sejarah sains. Yang banyak dibahas dalam karya sastra, umumnya fiksi, dengan tokoh-tokoh dokter dan atau orang sakit. Antara yang sering diteliti, misalnya novel The Magic Mountain karya Thomas Mann dan cerpen The Death of Ivan Illich karya Tolstoy. Di samping itu, ada penelitian tentang sastrawan yang sekaligus dokter. Misalnya, penyair Amerika Carlos William tentang patografi, tulisan autobiografis tentang pengalaman sakit, tentang guna ilmu sastra bagi kedokteran atau calon dokter. Di Amerika Serikat, Literature and Medicine merupakan bagian dari kurikulum di Fakultas Kedokteran, dan lain-lain. Dalam kritik sastra Indonesia, belum banyak studi tentang motif penyakit dan pengobatan dilakukan. Tapi walaupun demikian, terdapat juga beberapa tulisan singkat mengenainya. Sayang sekali, semuanya bukan dalam bahasa Indonesia. Dua orang peneliti Belanda, de Jocelyn de Jong dan Jordan, meneliti motif penyakit dalam teks-teks klasik dan menginterpretasikan bahwa dalam teks-teks tersebut menggambarkan seorang raja sebagai orang yang kena penyakit, merupakan sebuah bentuk kritik politik. Itu terbit pada tahun 1985 dan 1986. Dalam sebuah artikel di jurnal RIMA, Australia, Helen Pausacker dan Charles A. Coble membahas hubungan antara cinta, penyakit, dan citra perempuan dalam novel-novel Melayu rendah karya para pengarang Tionghoa peranakan. Karya itu diterbitkan pada tahun 2001. Peneliti Jerman Helga Blasi dalam bukunya tentang citra anak-anak dalam sastra Indonesia membicarakan anak yang sakit dalam satu bab tersendiri. Buku itu diterbitkan pada tahun 1990. Dan C.W. Watson, seorang ahli sastra dan budaya Indonesia dari Belanda, membicarakan motif dukun dan ilmu hitam dalam sastra Indonesia dalam sebuah buku tentang witchcraft and sorcery di Asia Tenggara, dan terbit pada tahun 1993. Sebuah ciri penting situasi pengobatan di Indonesia adalah terdapatnya pluralisme sistem pengobatan, di mana berbagai cara pengobatan yang berbeda-beda hadir berdampingan. Yang paling dominan di antaranya adalah pengobatan asli Indonesia, yaitu sistem pengobatan etnis setiap daerah yang pada umumnya termasuk humoral medicine dan memiliki elemen-elemen magis, dan pengobatan biomedis barat. Pluralisme ini membawa berbagai macam persoalan, terutama karena sistem kesehatan yang resmi seperti puskesmas, rumah sakit,
pendidikan kedokteran di universitas dan sebagainya, hampir seutuhnya berpegang pada sistem biomedis. Sedangkan sistem pengobatan yang paling dikenal dalam masyarakat tetaplah pengobatan asli Indonesia tradisional. Nah, untuk sebuah studi motif pengobatan atau penyakit dalam sastra Indonesia, tentu keadaan yang penuh konflik ini sangat menarik. Nah, kira-kira adakah wujud konflik antara sistem-sistem pengobatan itu terdapat dalam sastra dan bagaimana bentuknya? Yang ingin saya lakukan di sini adalah sebuah perbandingan antara citra pengobatan tradisional atau citra dukun dan citra pengobatan biomedis atau citra dokter. Studi perbandingan seperti ini belum banyak dikerjakan. Sampai sekarang, kebanyakan tulisan dalam bidang literature and medicine merupakan studi tentang karya sastra Eropa dan Amerika Serikat yang hampir selalu berfokus pada sistem pengobatan biomedis yang dominan di Barat. Memang, ada beberapa studi yang bersangkutan dengan sistem pengobatan non-biomedis, tetapi konflik antara dua sistem yang berbeda jarang dijadikan fokus. Begitu juga dalam artikel-artikel tentang motif penyakit dalam sastra Indonesia yang saya sebut di atas. Sebuah pengecualian yang menarik adalah artikel Barbara Corrado Pope yang terbit dalam Literature and Medicine volume ke-8 tahun 1989 tentang novel Lourdes karya sastrawan Prancis Émile Zola yang terbit pada 1894 yang mengisahkan tentang Lourdes, sebuah tempat di Prancis kemana banyak orang sakit pergi berziarah dengan harapan akan disembuhkan secara ajaib. Novel ini bertemakan konflik antara dua jenis pengobatan yang berbeda, yaitu pengobatan yang bercorak religius dan ilmu kedokteran. Pada zaman Zola menulis novelnya itu, terdapat perdebatan yang cukup sengit antara gereja Katolik yang meyakini terjadinya keajaiban-keajaiban berupa penyembuhan spontan berkat campur tangan yang maha kuasa di Lourdes, dan dokter serta ilmuwan yang tidak percaya akan adanya keajaiban semacam itu dan mengemukakan penjelasan alternatif tentang penyembuhan yang terjadi di Lourdes. Dalam konteks itu, Zola dengan tegas menyatakan pendapatnya melalui novelnya bahwa keajaiban yang terjadi di Lourdes sebetulnya dapat dijelaskan secara medis sebagai sesuatu yang alami dan tidak ada ajaibnya. Tidak mengherankan kalau novelnya itu kemudian menimbulkan protes dari pihak gereja. Lourdes merupakan salah satu contoh karya sastra yang digunakan untuk menyatakan pandangan tertentu dalam wacana kedokteran pada zamannya. Dengan memiliki tempat berziarah Lourdes sebagai tema novelnya, sepertinya pengarang tidak bisa tidak mengutarakan pendapatnya dalam debat antara gereja dan ilmuwan yang sedang berlangsung pada masa itu. Kita sulit membayangkan bagaimana novel itu akan bisa ditulis tanpa adanya keputusan yang tegas dari pengarangnya. Apakah keajaiban mesti dipandang sebagai sesuatu yang nyata atau sebagai ilusi? Situasi di Indonesia bisa dikatakan agak mirip dengan apa yang dilukiskan Zola dalam Lourdes. Dalam arti bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat kepercayaan tradisional pada hal-hal gaib atau supernatural yang tidak diakui secara ilmiah. Dalam sistem pengobatan asli Indonesia, penyakit biasanya diklasifikasikan sebagai penyakit yang biasa, alami, dan luar biasa disebabkan oleh kekuatan gaib. Sedangkan ilmu kedokteran, biomedis, tidak mengenal penyakit yang luar biasa seperti itu.
Lalu, apakah dalam karya sastra Indonesia kita menemukan pernyataan pendapat pengarang yang tegas seperti dalam Rordes tentang apakah kekuatan-kekuatan gaib yang dipercaya dan digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia itu benar-benar nyata atau hanya tahayul belaka? Ketegasan semacam itu ternyata jarang kita temukan dalam karya sastra Indonesia. Dukun cukup sering terdapat sebagai tokoh yang biasanya dihubungkan dengan dunia kampung atau desa, dengan orang tua atau orang kuno, dan dengan pandangan hidup tradisional. Tetapi, kalau kita mengamati cerita mengenainya, terutama cerita yang berhubungan dengan hal-hal magis, dengan teliti, kita sering tidak menemukan jawaban yang tegas apakah kekuatan atau keajaiban gaib itu dipandang sebagai sesuatu yang nyata atau tidak. Contoh yang mungkin paling menonjol adalah novel Nirawit, Ceti Penjual Orang, karya A.A. Panjitisna, terbit pada tahun 1935. Walaupun balian atau dukun, guna-guna, dan sejenisnya merupakan tema yang amat penting dalam novel itu dan dibicarakan dengan sangat rinci, pengarang dengan sangat lihai berhasil menghindari dari pernyataan sikap yang tegas mengenai ilmu perdukunan itu sendiri. Dalam novel tersebut diceritakan bahwa tokoh Ida Wayan berkonsultasi pada seorang dukun dengan maksud untuk memikat gadis Dayu Kenderan yang dipujanya. Lalu kita mendapat informasi yang terperinci tentang cara pembuatan guna-guna untuk mencapai tujuan itu. Penilaian moral atas perbuatannya itu pun cukup jelas dalam novel itu. Memakai guna-guna bukan cara yang terpuji, dan Ida Wayan akhirnya menyesalinya. Tetapi, apakah guna-guna itu mempunyai kekuatan yang nyata? Tampaknya semua tokoh meyakini hal itu, tetapi pandangan narator, pengarang, tentang hal itu sama sekali tidak jelas. Berkali-kali, plot seperti dengan sengaja dibelokkan hingga tidak pernah terjadi situasi di mana akan terbukti apakah guna-guna itu akan mampu membuat Kenderan terpikat atau tidak. Setiap kali Ida Wayan mencoba menggunakan guna-guna yang diperolehnya dari dukun itu, selalu saja ada halangan. 2 kali guna-guna yang disembunyikan dekat pintu pagar tembok pekarangan rumah Kenderan ditemukan oleh orang sebelum sempat dilalui Kenderan. Mantra yang dimaksudkan untuk membuat Kenderan terpikat terhalang digunakan. Ilmu sesirap yang dipakai dengan tujuan membuat penghuni rumah Kenderan tertidur pulas dan tidak menyadari ada orang memasuki pekarangannya, ternyata mubazir karena rumah telah kosong pada saat itu. Tampak dengan jelas bahwa walaupun ilmu gaib dilukiskan secara rinci dan cukup panjang lebar dalam novel Nirawit, pertanyaan apakah ilmu gaib itu nyata atau ilusi tidak terjawab, atau lebih tepat, sengaja tidak dijawab. Yang menarik dari perbedaan itu adalah mengapa Zola secara tegas menyatakan pendapatnya tentang keajaiban dengan novelnya Lourdes, sedangkan Panjitisna tampak dengan sengaja menghindari pernyataan pendapat seperti itu. Nah, ternyata situasi di Indonesia pada saat Panjitisna menulis Nirawit cukup jauh berbeda dengan situasi di Prancis pada masa Zola menulis Lourdes. Secara selintas pandang, terkesan mirip. Kedua kekuatan yang bertentangan pada akhir abad 19 di Perancis antara gereja dan sains sama-sama besar. Meski dalam perkembangannya kemudian gereja bisa dikatakan kalah. Pertentangan itu berlangsung secara terbuka, dan dalam suasana seperti itu,
pernyataan sikap secara tegas seperti yang dilakukan dalam Lourdes merupakan hal yang wajar. Di Indonesia, perdukunan dan kedokteran barat tidak pernah menjadi dua kekuatan oposisi yang berhadapan secara frontal seperti itu. Pengobatan biomedis masuk ke Indonesia sebagai bagian dari budaya kolonial, dan itu berarti pengobatan itu dari awal sudah dipresentasikan sebagai yang paling baik, yang paling benar, yang modern. Kalau dalam kasus Lourdes, sulit dibayangkan bagaimana Zola mesti menulis novel seperti itu tanpa mengutarakan pendapatnya tentang debat yang sedang berlangsung. Maka pada novel Nirawid, justru sebaliknya. Sikap menghindar dari pernyataan tegas tentang ilmu gaib terasa wajar dan masuk akal. Karena keputusan untuk melukiskan ilmu gaib sebagai tahayul ataupun sebagai kekuatan yang nyata, masing-masing terlalu berisiko. Seandainya dilukiskan sebagai kekuatan nyata, mana mungkin novel itu akan diterbitkan Balai Pustaka. Dan tentu pengarang akan kelihatan kuno, ketinggalan zaman. Tetapi seandainya dilukiskan sebagai tahayul, plot cerita akan menjadi kacau. Semua tokoh, termasuk tokoh yang baik, akan terlihat kuno, kampungan, dan bahkan bodoh karena mempercayai sesuatu yang tidak nyata. Padahal tokoh-tokoh itu berasal dari lapisan atas masyarakat Bali pada zaman itu, yaitu kaum Brahmana yang merupakan elit intelektual tradisional. Bukankah akan terkesan sebagai penghinaan pada masyarakat Bali seandainya pengarang mengambil jarak dari tokoh-tokoh itu dan menampilkan mereka sebagai orang kampung yang percaya pada tahayul? Ambiguitas khas masyarakat pasca kolonial semacam ini terdapat dalam kebanyakan karya sastra Indonesia yang menceritakan tokoh dukun. Walaupun seperti sudah dikatakan di atas, Nirawid merupakan contoh yang agak menonjol. Bentuk ketidaktegasan tentang nyata atau tidak nyatanya ilmu atau kejadian gaib sangat bervariasi. Misalnya dalam novel Siti Nurbaya, karya Marah Rusli yang terbit pada tahun 1922. Konsultasi beberapa tokoh dengan seorang dukun dilukiskan secara mendetail. Tetapi kemudian cerita itu seperti tidak ada kelanjutannya. Tidak diceritakan hasil usaha mereka untuk mencelakakan seorang tokoh yang tidak mereka sukai dengan ilmu hitam. Sedangkan dalam novel Para Priyayi, karya Umar Khayyam yang terbit pada tahun 1992, yang digunakan adalah cara bernarasi. Pengalaman Lantip menyaksikan kesaktian seorang dukun diceritakan oleh Nugroho dengan mengambil jarak. Dalam arti, Nugroho mengatakan Lantip yakin akan apa yang dilihatnya, tetapi dia sendiri tidak percaya. Di samping itu, cukup sering juga kita menemukan tokoh dukun yang ilmunya jelas palsu atau tahayul belaka, yaitu dukun yang tidak memberikan interpretasi yang memuaskan tentang sebuah penyakit dan tidak dapat menolong si sakit. Seperti misalnya dukun-dukun dalam novel Salah Asuhan yang ditulis Abdul Muiz pada tahun 1928 yang mendiagnosis Hanafi sakit karena kena sihir dari jauh. Padahal Hanafi telah menelan racun untuk bunuh diri. Tetapi dalam novel jenis ini, sekalipun kita biasanya tidak menemukan penilaian tentang perdukunan pada umumnya, dalam arti tidak ada tanda bahwa tokoh dukun semacam itu dimaksudkan sebagai lambang perdukunan secara umum. Tokoh dukun bisa saja dilihat sebagai dukun yang kebetulan palsu atau kurang pandai, tapi tidak berarti bahwa itu juga berlaku untuk semua dukun atau bahwa kekuatan gaib itu hanya hayalan belaka.
Walaupun dalam banyak karya sastra Indonesia tampak sekali ada keraguan dalam menulis tentang dukun dan tentang kekuatan atau pengalaman gaib, keraguan itu hampir tidak pernah dibicarakan secara eksplisit. Biasanya, fokus diletakkan pada elemen cerita yang lain. Yang sering ditekankan adalah penilaian moral tentang perdukunan, terutama bentuk-bentuknya yang dianggap dosa, seperti guna-guna, jimat, sihir, dan sebagainya. Wak Katok dalam novel Harimau-Harimau karya Mohtar Lubis tahun 1975 misalnya, merupakan tokoh dukun palsu yang jahat. Buyung, tokoh pemuda yang cerdas dan baik, yang pada mulanya sangat percaya dan tertarik pada ilmu Wak Katok, mengalami pendewasaan yang cukup dahsyat, dan akhirnya dia bukan saja menyadari bahwa ilmu Wak Katok itu palsu, tetapi juga bahwa ilmu seperti itu sebetulnya tidak perlu dan tidak baik. Pertanyaan apakah ilmu seperti itu sebetulnya selalu palsu dan mustahil dimiliki manusia? Atau apakah hanya Wak Katok saja yang ilmunya palsu, tapi dukun lain mungkin saja betul-betul memiliki kekuatan gaib? Tidak dibahas dan menjadi tidak begitu penting. Pesan yang penting adalah bahwa manusia sebaiknya berusaha dengan jujur saja, tanpa menggunakan bermacam-macam ilmu gaib, jimat, dan sebagainya, dan bahwa kepercayaan pada kekuatan gaib yang ada dalam masyarakat sebetulnya kurang menguntungkan, karena dengan mudah dapat disalahgunakan oleh pemimpin semacam Wak Katok. Ringkasnya, tokoh dukun pada umumnya tokoh yang jahat atau paling tidak agak mencurigakan. Berbagai bentuk ilmu yang dipraktikkannya digambarkan sebagai sesuatu yang tidak baik atau dosa, dan usahanya untuk mengobati orang sakit biasanya kurang efektif. Walaupun begitu, tentang nyata atau tidaknya kekuatan gaib yang ada digunakan dukun atau yang terdapat pada alam atau benda-benda tertentu, sering tidak ada sikap pengarang yang tegas. Lalu bagaimana dengan tokoh dokter? Nah, kalau tokoh dukun kebanyakan negatif, sebaliknya, dokter hampir selalu tokoh yang positif. Dokter sering digambarkan sebagai manusia yang penuh kasih sayang, ramah, dan baik. Hanya saja, kalau kita mencari informasi tentang ilmu pengobatan biomedis yang dipraktekkan tokoh-tokoh dokter tersebut, kita mesti kecewa. Informasi semacam itu biasanya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Kutipan dari novel Karna Mertua karya Nur Sultan Iskandar yang terbit pada tahun 1932 berikut ini hanya salah satu contoh untuk sebuah kekhasan yang sering kita jumpai pada deskripsi konsultasi dengan dokter dalam sastra Indonesia. Dan berikut kutipannya. Dukun telah banyak turun naik rumah. Kata mereka itu, Ramalah sakit karena dimantrakan oleh bekas suaminya. Mantra pembalik pun dibacakan. Biasanya, kata dukun, karena mantra itu Ramalah mesti sembuh dan marah adil sakit keras atau mati. Akan tetapi karena lama-kelamaan, Mak Guna terpaksa meminta pertolongan kepada dokter. Meskipun agak lama akan sembuh, tetapi dari sehari ke sehari, perempuan yang malang itu berangsur-angsur baik pula. Kutipan itu terdapat pada halaman 217. Konsultasi dengan dukun dilukiskan dengan cukup rinci. Kita diberitahu tentang diagnosis menurut dukun itu dan tentang tindakan medisnya. Anehnya, pada deskripsi konsultasi dengan dokter, informasi yang seperti itu sama sekali tidak diberikan. Sakit apakah Ramalah menurut diagnosis dokter, dan dengan cara apa dokter mengobatinya? Satu-satunya yang kita ketahui hanyalah bahwa dengan pertolongan dokter,
Ternyata akhirnya Ramalah berhasil disembuhkan. Yang kita temukan dalam penggambaran tokoh dokter dan pengobatan biomedis justru sebaliknya daripada yang kita lihat di atas dalam penggambaran dukun. Tindakan dukun biasanya diceritakan dengan cukup rinci, tetapi sering digambarkan sebagai tidak efektif atau tidak jelas keampuhannya. Tindakan dokter biasanya digambarkan efektif, kecuali kalau memang ajal si sakit sudah sampai, hingga siapapun tak dapat mengubahnya. Tetapi informasi mengenainya sangat sedikit. Dan diagnosa yang dilakukan dukun dalam novel Karena Mertua ini langsung dapat dinilai pembaca sebagai interpretasi yang salah, karena pembaca mengetahui penyebab penyakit Ramalah yang sebenarnya. Penderitaan batin karena dipaksa bercerai dari suami yang dicintainya. Berarti, walaupun diagnosis dukun digambarkan sebagai jelas-jelas tidak benar, interpretasi alternatif penyakit bukanlah diagnosis biomedis. Asumsi bahwa penderitaan batin dapat menyebabkan penyakit yang cukup parah, seperti penyakit Ramalah itu, disampaikan secara implisit lewat plot novel. Dan dapat diduga tidak sulit diterima pembaca, karena asumsi seperti itu sudah sangat umum dalam karya sastra dan dalam narasi sehari-hari. Jadi tokoh dokter di sini berperan hanya sebagai pengobat dan bukan sebagai yang memberikan arti pada penyakit. Apa yang menyebabkan absennya informasi tentang pengobatan dan ilmu biomedis dalam deskripsi interaksi pasien dengan dokter tersebut? Kekurangan informasi itu sebetulnya tidak terlalu mengherankan kalau kita memperhatikan situasi pengobatan biomedis di Indonesia. Dibandingkan dengan dokter di Barat, dokter di Indonesia pada umumnya bisa dikatakan sangat pendiam. Kalau pasiennya tidak bertanya, dokter jarang memberikan keterangan tentang diagnosanya. Sering, satu-satunya informasi yang diberikan pada pasien hanyalah keterangan seperlunya tentang pengobatan, dosis obat, dan sebagainya. Sayang sekali, keadaan yang jelas kurang baik dan merugikan pasien ini hanya sesekali dikritik dalam karya sastra. Sebaliknya, biasanya karya sastra malah ikut dalam konspirasi rahasia semacam itu. Nah, mari kita kembali pada perbandingan dengan novel Lourdes. Dalam novel ini, Zola dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan pada zamannya, terutama oleh tulisan-tulisan J.M. Charcot, seorang ahli penyakit saraf yang bisa disebut sebagai pendahulu Sigmund Freud. Teori Charcot tentang penyakit histeris, sekarang lebih umum disebut sebagai psikosomatis, digunakannya untuk memahami apa yang terjadi dalam kasus-kasus penyembuhan ajaib di Lourdes. Apa yang dilakukan Zola itu sebetulnya mewakili apa yang terjadi dalam masyarakat Eropa pada umumnya pada zaman itu. Peran ilmu pengetahuan dan pandangan hidup yang rasionalis dan sekuler makin besar, sedangkan kepercayaan pada keajaiban, pada yang gaib, dan juga pada agama makin terdesak dan menghilang. Itu merupakan sebuah proses yang panjang, di mana dengan makin majunya ilmu pengetahuan, sains, kepercayaan pada hal-hal yang gaib, agama, dan berbagai kepercayaan tradisional lain makin dinilai tidak masuk akal karena tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebagai akibatnya, sains menjadi begitu penting di Eropa atau di dunia barat pada umumnya, hingga menyerupai semacam agama baru. Di Indonesia, seperti juga di negeri jajahan yang lain, agama baru itu diperkenalkan oleh penjajah. Dan tentu karena itu,
dengan sendirinya tidak ada proses penyadaran atau rasionalisasi seperti yang terjadi di dunia barat. Ilmu barat begitu saja dihadirkan sebagai yang modern atau yang unggul, tetapi berbagai macam bentuk ilmu dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya tentu tidak menghilang begitu saja. Bagaimana kita dapat memahami situasi yang tercipta dengan cara ini? Dan mengapa dukun digambarkan begitu negatif dan dokter begitu positif, tapi informasi tentang pengobatan biomedis sangat sedikit, sedangkan deskripsi tentang perdukunan begitu hidup dan terperinci? Ya, sebuah analisis yang sangat tajam dan humoris atas keadaan ini bisa kita temukan dalam cerpen Jalan Lain ke Roma karya Idrus pada tahun 1948. Pada waktu orang tua tokoh utama memberikan nama padanya, mereka awalnya ingin menanyakan dukun apa nama yang baik bagi anak mereka itu. Tapi ini segera dibuangnya jauh-jauh. Mereka merasa hina berhubungan dengan dukun, karena di sekolah HIS dulu mereka belajar bahwa dukun pembohong, tidak pintar, dan harus dijauhi jika hendak selamat. Itu kutipan dalam cerpen tersebut, Jalan Lain ke Roma karya Idrus. Ya, pendidikan barat membuat kedua orang tua merasa curiga pada dukun. Tetapi pendidikan itu sendiri bukannya membuat mereka menyadari di mana letak kekurangan kepercayaan pada dukun tersebut, hanya sekadar membuat mereka mengikuti kata-kata guru tanpa mempertanyakannya. Cara mereka kemudian mencari nama untuk anaknya pun sebetulnya sangat dekat dengan kepercayaan tradisional. Sang ayah bermimpi, lalu mimpi itu oleh istrinya diartikan sebagai bisikan Tuhan. Di samping itu, sang ibu berharap agar nama yang diberikan akan mempengaruhi sifat anak itu. Jadi, apa yang biasanya dilakukan oleh dukun yaitu mencari wahyu tentang nama yang tepat dan memilih nama yang akan punya pengaruh baik terhadap sifat dan keselamatan si anak. Di sini dilakukan oleh kedua orang tuanya itu sendiri. Hanya saja proses pemberian nama sedikit dibaratkan. Sang ayah bermimpi tentang kota New York dan kata Belanda openhartig, jujur, berdengking di telinganya. Hingga nama yang diberikan pada tokoh utamanya adalah Open. Dengan ironis, Idrus melukiskan sebuah kecenderungan dalam masyarakat Indonesia yang masih juga terdapat sampai sekarang, hal-hal yang terkesan kuno dan kampungan. Di sini dukun ditolak, digantikan dengan yang barat atau yang modern, tetapi yang barat itu sebetulnya cuma terkesan barat. Modern permukaannya saja, sedang intinya tetap tradisional. Sayang sekali, karya yang begitu segar dan kritis seperti cerpen Idrus tersebut tidak begitu sering ditemukan dalam sastra Indonesia. Idrus dengan sangat tajam menyoroti inti persoalan negara pasca kolonial seperti Indonesia. Tetapi kesadarannya itu bisa dikatakan merupakan pengecualian di Indonesia. Mungkin karena teori pasca kolonial pun belum begitu dikenal di sini. Tidak selalu yang kuno dan kampungan itu begitu buruk atau bodoh sama sekali. Bukankah ide yang ada di belakang mantra, yaitu bahwa realitas merupakan sesuatu yang dapat dibentuk oleh kata-kata, ternyata telah kita temukan kembali pada zaman pasca modern ini? Bentuk pluralisme sistem pengobatan di Indonesia, di mana sistem biomedis menjadi sistem yang dominan, tetapi umumnya tidak dipahami dengan baik dan pengobatan asli Indonesia dikenal dan digunakan secara luas, tetapi kurang diakui dan dihargai, tentu bukan sebuah realitas yang hadir begitu saja dengan sendirinya, tapi diciptakan mulai dari pendidikan Belanda pada zaman kolonial sampai sekarang. Penjajahan bukan hanya terjadi lewat kekerasan fisik, tetapi terutama sekali lewat sihir kata-kata, tekstualitas. Misalnya,
lewat bacaan yang diedarkan kaum penjajah, antara lain buku-buku terbitan Balai Pustaka, lewat iklan, lewat pendidikan formal seperti yang digambarkan Idrus. Dan dalam kasus sistem pengobatan ini, tampaknya mantra yang digunakan penjajah cukup ampuh, paling tidak dalam membentuk nilai-nilai dalam masyarakat. Ya, itulah apa yang didapat dari ulasan esai karya Katrin Badal, dukun dan dokter dalam sastra Indonesia. Terlepas dari itu, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo dalam sebuah podcast. Dia mengatakan bahwa mestinya pengobatan yang sudah lama dilahirkan dari budaya dan peradaban nenek moyang kita inilah yang justru menduduki posisi utama, bukan digantikan oleh teknik pengobatan baru ini. Yang disebut alternatif bukanlah pengobatan herbal, tetapi pengobatan yang sekarang berlaku. Itu kata Sujiwo Tejo. Bagi saya mengamini itu, saya mengiyakan itu, dan terserah Anda punya pilihan yang berbeda. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Baik, itulah esai Katrin Badal yang berjudul Dukun dan Dokter dalam Sastra Indonesia yang sudah saya sampaikan pada Anda. Semoga aja itu menjadi manfaat buat kita semuanya untuk bisa mempelajari lebih dalam tentang apa itu Indonesia, siapa itu Indonesia, dan bagaimana kebudayaan Indonesia melalui karya-karya sastra. Terima kasih Anda telah menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.